Selama ribuan tahun, kisah terbelahnya Laut Teberau dianggap sebagai metafora iman. Namun eksplorasi modern di Teluk Akaba mulai mengungkap tabir yang selama ini tersembunyi. Hari ini kita tidak hanya bicara soal kepercayaan, tapi soal data geologi, hukum fisika, dan temuan arkeologi yang membuat para ilmuwan terpaksa berpikir ulang. Benarkah sains gagal menjelaskan peristiwa ini? Fakta yang pertama, dinamika fluida dan kemustahilan angin timur. Dalam kitab Keluaran 14 ayat 21 disebutkan angin timur yang keras bertiup semalaman. Analisis sains, seorang peneliti pernah membuat model komputer wind set down. Secara teori angin bisa mendorong air ke satu sisi. Namun untuk membelah laut sedalam ratusan meter agar membentuk tembok air dibutuhkan kecepatan angin konstan di atas 100 km per jam. Pertanyaan kritisnya adalah, jika angin sekuat itu bertiup, bagaimana jutaan orang, ternak, dan kereta perang bisa berjalan melintasinya tanpa terhempas? Di sini sains menemui jalan buntu. Angin yang cukup kuat untuk membelah air akan terlalu kuat untuk dilewati manusia. Fakta kedua, anomali geologi jembatan bawah laut. Teluk Akaba memiliki kedalaman mencapai 1.800 meter. Sisi-sisinya adalah tebing curam bawah laut. Temuan unik, tepat di titik Nuweiba terdapat jalur landai alami di bawah air yang menghubungkan Mesir dan Arab Saudi. Lebarnya sekitar 10-14 km. Jalur ini memiliki kemiringan hanya sekitar 6 derajat. Ini adalah satu-satunya titik di sepanjang Laut Merah yang secara teknis mungkin dilewati oleh massa manusia dalam jumlah besar jika airnya disingkirkan. Bagaimana Musa bisa tahu titik presisi ini di tengah malam yang gelap? Tanpa peta sonar modern, peluang menemukan jembatan tersembunyi ini secara kebetulan adalah 0. Fakta yang ketiga, metalurgi dan arkeologi roda kereta Firaun. Di dasar laut jalur Nuweiba ditemukan objek-objek berbentuk roda dengan jeruji 4, 6, dan 8 jeruji. Roda dengan 6 jeruji secara spesifik digunakan oleh Mesir pada dinasti ke-18, zaman Ramses kedua. Fakta mengejutkan, logam yang tertutup karang biasanya akan hancur termakan usia. Namun beberapa objek menunjukkan bentuk yang sangat simetris karena terbuat dari material yang tidak mudah tererosi atau terlindung oleh formasi karang tertentu. Meski banyak arkeolog arus utama meragukan klaim ini karena dianggap temuan amatir, keberadaan pola-pola geometris buatan manusia di dasar laut yang begitu dalam tetap menjadi misteri yang belum terjawab secara tuntas oleh sains resmi. Sains memberikan kita data tentang angin dan geologi, tapi sains tidak bisa menjelaskan ketepatan waktu. Mengapa air terbelah tepat saat bangsa Israel terjepit dan kembali menutup tepat saat pasukan Firaun di tengah-tengahnya? Ada titik di mana logika manusia berhenti dan keajaiban dimulai. Apakah ini bukti bahwa sejarah manusia memang diatur oleh kekuatan yang jauh lebih besar? Namun bukti di dasar laut ini hanyalah awal. Tahukah kalian bahwa gunung tempat Musa menerima hukum Tuhan juga telah ditemukan dan puncaknya berwarna hitam legam seperti terbakar? Kita akan bedah itu di video berikutnya. Pastikan Anda sudah subscribe supaya tidak terlewatkan pembahasan isu-isu ini. Tuhan memberkati.